YouTube. Saya minta maaf, ini bukan saya menyesatkan para penonton, tapi saya menunjukkan ke mereka untuk mengerjakan proyek itu gampang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas persiapan modding ya, dimana sebelum modding kalian harus mempersiapkan beberapa item dan aplikasi di dalam perangkat kalian. Apa aja aplikasinya? Kita langsung aja ke project. Jadi di mana teman-teman yang pemula pastinya bingung nih, mulai dari mana, persiapannya apa aja ya kan. Nah, ini saya tunjukin. Jadi teman-teman harus persiapkan aplikasi-aplikasi yang memang mendukung kalian untuk mengerjakan suatu project coding ya teman-teman. Jadi di mana untuk kalian yang pengen belajar coding juga berlaku ya. Jadi kalian harus punya aplikasi-aplikasi itu, dan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan ini nanti itu saya jelaskan juga ya teman-teman. Nah, aplikasi-aplikasi ini bisa kalian download di website officialnya mereka gitu ya. Jadi sebenarnya gampang banget ya, bisa kunjungi websitenya, dan mungkin nanti saya kalau bisa ya nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya, kalau bisa teman-teman. Karena kan peraturan YouTube sekarang baru, jadi saya nggak sembarangan pasang link nih sekarang nih, jadi bahaya juga bro. Jadi di tahun-tahun ini sedikit tentang YouTube, mereka punya peraturan-peraturan baru, dan mungkin saya akan bahas di video lain tentang YouTube itu untuk teman-teman ya, sama-sama konten kreator ya. Sekarang kita akan bahas ya apa aja sih sebenarnya persiapannya. Yang pertama, kalian pasti butuh browser. Browser itu untuk mengunjungi suatu situs ya atau website, dimana kalian bisa menuliskannya dengan alamat URL, dan pastinya ada domainnya, dan di situ banyak ada sebuah file yang namanya file website, dimana itu nanti kalian bisa kunjungin dan kalian bisa akses website tersebut. Dan website itu seperti rumah ya teman-teman, jadi ada fondasinya, ada dinding-dindingnya, ada ruangannya kayak gitu ya, dimana rumah itu pasti punya alamat. Nah, alamat itu yang namanya URL. Nah, itu sekilas untuk website dan untuk browser sebenarnya. Lalu Bang, kenapa kok kita bahasnya website? Yes, karena menurut saya untuk pemula, menurut saya ini opsional teman-teman, tapi ini menurut saya itu untuk pemula, kalian bisa mengawalinya dengan mengoding website teman-teman, dimana kalian pastinya di situ satu mudah, dua perangkatnya nggak terlalu super ya. Kalian nggak butuh perangkat yang benar-benar super yang bisa jalanin game bisa 5D gitu ya, tapi ya sederhana aja bisa jalanin website gitu, tergantung websitenya seperti apa ya di situ. Dan setelah browser, yang kedua kalian pasti butuh namanya live server ya. Live server itu apa? Live server, sedikit tentang live server teman-teman ya. Server itu untuk menjalankan suatu website di dalam lokal teman-teman. Jadi kalian itu bisa menjalankan websitenya itu secara lokal tanpa terkoneksi domain dan hosting. Nah, itu nanti kita bahas tentang domain dan hosting, jangan kita bahas di sini ya. Kenapa kok saya rekomendasikan lokal? Karena pengerjaan suatu website itu nggak bisa kalian langsung online teman-teman. Karena ketika kalian online nih, misalnya kalian ngerjakan, tiba-tiba ada orang lagi mengunjungin website kalian, jadinya miskomunikasi dong gitu loh ya kan. Jadi makanya kalian selesaikan dulu websitenya, dan kalian beri domain hostingnya gitu ya, gitu. Nah, kita coba, ini saya tunjukkan aja ya aplikasinya seperti apa untuk live server ya. Kalau browser kan pasti kalian tahu ya, semua orang pasti pernah main internet nih di zaman sekarang ya kan. Nah, kita langsung, ini saya tunjukkan tentang live servernya ya. Nah, itu live servernya namanya SAM. Jadi kalian bisa download ini di website officialnya, nanti kalian bisa kunjungin, dan mungkin saya rekomendasikan yang 7.4 nanti saya sediakan teman-teman, dan itu saya letakkan di repository aja nanti biar kalian langsung download ya, untuk khusus
web servernya ya. Nah ini ya, ini adalah dashboard atau aplikasi SAM tadi, dan di sini kalian tinggal install, lalu kalian konfigurasinya sangat mudah teman-teman. Kalian langsung aja konfigurasi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh SAM ini ya. Jadi cara menjalankannya cukup mudah, kalian tinggal start Apache-nya lalu start SQL-nya. Kalian tunggu sampai hijau kayak gini. Nah kalau sudah muncul portnya hijau seperti ini, baru MySQL-nya kalian jalankan. Nah ini live servernya teman-teman, ini untuk pengguna Windows ya. Sebenarnya di Linux bisa, tapi kalian pasti lebih ribet kalau pakai live server, karena Linux itu sudah basicnya server gitu. Makanya ya kalian pakai yang sederhana aja. Kalau ya saran saya pakai operation system Windows kan pastinya ya. Kalau di sini di video kali ini saya nggak bahas tentang perangkat ya, jadi saya cuma bahas persiapan apa aja sih yang dilengkapi gitu ya. Oke, setelah aplikasi web server, dimana web server itu tadi yang membantu kalian untuk menjalankan project kalian, website ya. Yang berikutnya kalian pasti butuh text editor ya. Text editor itu ada banyak banget teman-teman, cuman saya merekomendasikan untuk kalian pakai Visual Studio Code, karena di tutorial saya itu nanti itu pastinya pakai Visual Studio Code supaya teman-teman terbiasa pakai extensionnya, pakai fitur-fiturnya di Visual Studio Code. Kenapa pakai Visual Studio Code ya? Text editor itu memiliki banyak kelebihan teman-teman. Jadi text editor Visual Studio Code itu ada extension, ada multiple selectionnya juga, walaupun nggak bisa pakai mouse. Yaitu nanti mungkin kekurangannya ya, salah satu kekurangannya. Dan di Visual Studio Code itu kalian bisa bikin snippet sendiri. Setelah bikin snippet sendiri itu kalian bisa menggunakan fitur yang namanya butuh project ya. Jadi kayak kalian misalnya ketik Ctrl sama P itu langsung ke project mana gitu, lompat ke project lain kayak gitu. Nah seperti apa aplikasinya saya tunjukkan sedikit aja nih. Visual Studio Code itu tampilannya seperti ini, dan itu nanti bisa kalian download di website officialnya. Nah ini ya, ini Visual Studio Code. Nah ini ada banyak extension dan lain sebagainya, dan tutorial saya mungkin Visual Studio Code masih tentang GitHub ya, jadi kalian koneksikan juga di GitHub gitu ya, sesuaikan dengan video yang sebelumnya itu. Nah dia bisa koneksi repository. Nah itu nanti kita bahas setelah text editor ini ya, apa itu repository. Nah di sini text editor ini bisa bantu kalian bikin aplikasi teman-teman. Jadi penyusunan kode itu kalian lakukan di text editor ya, yang nantinya kalian running itu di dalam browser ya, dimana browser itu yang akan menampilkan hasil pekerjaan kalian nanti gitu ya teman-teman. Nah berikutnya setelah text editor kita sudah bahas apa aja? Kita udah browser ya kan, udah bahas browser, live server, lalu ada text editor ya kan. Dan sekarang terakhir itu kalian pasti butuh repository. Repository itu apa? Nah repository itu kalian bisa nyimpan project di situ tanpa membebani perangkat kalian, contohnya laptop atau PC ya gitu ya. Jadi kalian bisa nyimpan aplikasi yang kalian buat tadi itu di cloud ya namanya. Bukan cloud sih, kayak repository, intinya storage yang disediain buat kalian nyimpen project gitu. Nah repository itu bisa kalian gunakan juga untuk mengerjakan secara tim teman-teman. Jadi kalian bisa sharing project dengan teman-teman kalian. Misalnya kalian satu tim itu 3 orang itu bisa mengerjakan barengan gitu ya. Nah mungkin untuk GitHub ini khusus ya, YouTube. Saya minta maaf, ini bukan saya menyesatkan para menonton, tapi saya menunjukkan ke mereka untuk mengerjakan proyek itu gampang. Ini GitHub teman-teman ya, kalian bisa masuk GitHub kayak ini. Nah ini ya teman-teman, jadi kalian bisa, ini dashboardnya GitHub, jadi kalian bisa pakai repository ini untuk tempat project kalian nanti ya, dan kalian bisa sharing project ya, syaratnya ya kalian public ya. Kalau private pastinya kalian butuh tim, dan itu butuh branch lagi teman-teman. Jadi untuk membuka branchnya itu setiap orang itu, setiap akun GitHub itu pasti memiliki branch sendiri teman-teman kayak gitu ya. Dan kalau project sharing pasti bisa kok.
Di sini ada fitur tim, nanti kalian bisa atur. Mungkin itu nanti saya bahas di video yang lain ya tentang GitHub itu, cara penggunaannya, detailnya itu seperti apa. Tapi intinya kalian bikin akun dulu di GitHub ini ya, supaya mempermudah kalian nanti. Dan mungkin penggunaannya juga nanti saya tentang pekerjaan yang part 1 ya, ibaratnya ya kita pakai GitHub-nya itu dasar dulu biar kalian nggak bingung. Jadi nanti biar step by step teman-teman, jadi kalian pakai yang dasar dulu, nanti kita meningkat tuh teman-teman ya. Oke, nah gitu teman-teman. Oke, sekarang kita bahas tadi kita bahas apa aja, berarti persiapan yang buat ngoding ya. Yang pertama kalian butuh browser, yang kedua kalian butuh live server, ketiga kalian butuh apa yuk, text editor. Nah yang keempat terakhir kalian butuh repository gitu ya. Dan 4 ini kalian siapin dulu, dan setelah sudah siap nanti kita akan mulai mungkin project pertama ya. Nanti saya tunjukkan untuk cara cepatnya gimana. Kita belajar bahasa simpel-simpel dulu untuk dasar-dasar teman-teman yang belum bisa ngoding, biar bisa ngoding, baru nanti saya tunjukkan cara cepatnya gimana gitu ya teman-teman. Mungkin di video kali ini cukup sampai situ ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan kalian siapin dulu, nanti saya tunggu ya. Semoga aja sampai waktunya ya. Nanti saya buatkan video untuk pengerjaan proyeknya. Salam coding, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.